warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi eksponen. Ya, pada pertemuan pertama kemarin Bapak sudah suruh buat contoh cara menggambar grafik melalui Google Form yang kalian upload, dan hampir semuanya betul karena Bapak sebelumnya sudah kasih link YouTube berupa cara menggambar grafik fungsi eksponen. Di sini Bapak hanya akan menjelaskan kembali apa sih maksud dengan grafik fungsi eksponen. Ya, yang pertama contohnya adalah kita lihat di sini fx sama dengan a pangkat x. Ya, dengan syarat a-nya lebih dari 1, di mana a-nya ini adalah bilangan bulat yang lebih dari 1. Contohnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Nah, ini coba kita ambil contoh fx sama dengan 2 pangkat x. Ya, gampang caranya. Tinggal x-nya kita ganti. Ya, di sini x-nya diganti sama min 3, hasilnya 1/8. X-nya diganti sama min 2, 1/4, min 1 jadi setengah. X-nya 0, 2 pangkat 0 berarti 1. X pangkat 1, 2 pangkat 1, kiranya 2. X-nya 2, 2 pangkat 2, 4. X-nya 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, nanti yang ini yang min 3 kenapa jadi 1/8 kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Ya. Dari gambar yang disajikan, ternyata ketika x-nya plus tahingga itu artinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 1 miliar dan seterusnya. Maka y-nya juga sama, akan menghasilkan plus tahingga. Terus ketika x-nya min tahingga, maka y-nya adalah plus 0. Di sini dalam grafik akan ada namanya domain dan range. Ya, di sini Bapak tulis domain itu berarti nilai sumbu x-nya. Ini sumbu x-nya itu plus tahingga sampai min tahingga. Udah ditulis. Sampai min tahingga. Ya, ini namanya domain atau namanya daerah asal. Ya, ada juga namanya range atau daerah hasil. Ya, range atau daerah hasil. Berapa ya ini? Dari plus tahingga sampai 0, artinya 0 sampai plus tahingga, ini namanya range. Jadi domainnya itu plus tahingga sampai min tahingga, range-nya itu 0 sampai plus tahingga. Ya, ini yang disebut dengan domain dan range. Atau ini kita balik dulu. Oke, kita tukar dulu dari yang negatif dulu. Ya, artinya range, artinya domainnya itu adalah min tahingga sampai positif tahingga. Ini adalah domainnya, range-nya adalah dari 0 sampai plus tahingga. Seperti itu. Ini grafik fungsi fx sama a pangkat x di mana a-nya lebih dari 1. Nah, selanjutnya grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x di mana a-nya itu antara 0 dan 1, berarti berupa bentuk pecahan, bisa 1/2, 1/3, 3/4 dan lain-lainnya. Ya, jadi di sini adalah fx sama dengan a pangkat x di mana a-nya itu antara 0 sampai dengan 1. Ya. Di sini dijadikan apa? Gx nggak apa-apa. Karena gx pun tetap fungsi, ya, hanya biar membedakan sama jenis yang pertama. Jadi gx di sini contohnya gx sama dengan setengah pangkat x. Nah, hampir mirip. Kita tinggal ganti aja x-nya sama bebas di sumbu x ini bisa berapa aja mulainya. Di sini mulai dari min 3 sampai 3. Ya, biasa sih kalau kita mulainya min 3 berakhir juga sampai 3 karena biar seimbang. Ya, nanti kalau di sini mulainya min 4 usahakan sampai 4 gitu. Di sini mulainya min 5, di sini juga sampai 5. Kalau bisa seperti itu. Nah, di sini mulai dari min 3 ya. Nanti setengah pangkat min 3 hasilnya adalah 8. Kebalikannya sama yang tadi, setengah pangkat min 2 hasilnya 4. Setengah pangkat min 1 hasilnya 2. Setengah pangkat 0 hasilnya 1. Setengah pangkat 1 setengah pangkat 2 1/4, setengah pangkat 3 1/8 dan seterusnya. Nah, dapatlah grafiknya seperti ini. Ya, sama dengan grafik sebelumnya, dia akan memiliki domain dan range.
Ya, di sini domainnya adalah min tahingga sampai plus tahingga. Terus range-nya juga sama, plus tahingga sampai 0 atau 0 sampai plus tahingga. Jadi dari grafik ini maka dia mempunyai namanya tadi domain. Domainnya itu tadi dari min tahingga sampai plus tahingga. Ini domain. Terus ada tadi namanya range. Range itu berarti daerah hasil. Daerah hasil berarti dari 0 sampai dari 0 sampai plus tahingga atau positif tahingga. Ini namanya domain, ini namanya range atau daerah hasil. Kita lanjut. Nah, berdasarkan grafik yang 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan g min x, artinya adalah ini lawannya atau inverse-nya. Ya, fx sama dengan g min x, artinya kebalikannya atau inverse-nya. Nah, secara umum grafik fx sama dengan a pangkat x naik apabila a-nya lebih dari 1 dan turun ketika a-nya antara 0 dan 1. Ingat ya, jadi kalau fungsi naik ketika a-nya lebih dari 1 dan kalau fungsinya turun ketika a-nya itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini harus diingat-ingat, takutnya di soal akan keluar ya kapan dia naik ketika a-nya lebih dari 1, turun ketika a-nya antara 0 dan 1 ya. Sekarang kita lihat karakteristiknya setiap grafik. Pertama adalah grafik a pangkat x di mana a-nya lebih dari 1. Pertama tadi domainnya min tahingga sampai tahingga ya, ini yang tadi kita bahas ya. Range-nya 0 sampai positif tahingga. Dia akan melalui 0,1. Fungsinya naik, sumbu x-nya sebagai asimtot datar ya, dimana a pangkat x mendekati 0 maka x-nya akan min tahingga. Mempunyai inverse atau mempunyai lawan. Sementara itu karakteristik grafik Y sama dengan a pangkat x di mana a-nya antara 0 dan 1. Nah, sama kayak tadi domainnya min tahingga sampai positif tahingga. Range-nya 0 sampai tahingga melalui titik 0,1. Nah, di sini dia fungsinya fungsi turun. Ya. Asimtot datarnya di sini beda ya. Maka x-nya mendekati positif tahingga, sedangkan di sini x-nya mendekati negatif tahingga. Tuh. Mempunyai inverse. Tuh, ini bagian-bagian dari grafik tadi yang bisa kita jelaskan lebih detail ya, memiliki domain, memiliki range, 0,1, fungsinya turun dan selain-lainnya. Ini bagian-bagian dari grafik yang 1 dan 2 gambar ya. Lanjut ke slide 4. Nah, misalkan ada soal sekarang di sini ada fungsi 2 pangkat x sama dengan 8. Nah, disuruh nentuin kira-kira x-nya berapa sih? Nah, cara yang mendasar adalah kita gambar dulu ketika grafiknya itu 2x pangkat 8. Kita coba x-nya dari min 3. 2 pangkat min 3 berapa? 2 pangkat min 2 berapa? 2 pangkat min 1 berapa? Dan seterusnya. Dan ternyata di sini ketika tadi x-nya 1 kan dia 2 pangkat 1 ya. Misalkan kita tulis 2 pangkat 1. Ya, misalkan 2 pangkat 1 kita bisa tulis ya 2 pangkat 1 sama dengan nah ini kita tulis ketika x nya 1 y nya 2. Sini ya, ketika 2 dia pangkatnya 4. Nah ketika 3 ternyata di sini ya, ketika 3 di sini adalah
8. Jadi 2 pangkat X sama 8 berarti X-nya adalah 3 gitu. Caranya ada sih, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu langsung menggunakan rumus ya. 2X sama dengan 8. Ini artinya 2 pangkat X sama dengan 8 itu berapa sih yang basisnya 2? Ternyata 8 bisa 2 menjadi 2 pangkat 3. Kita coret. Nah, dapatlah X-nya sama dengan 3. Seperti itu. Ini adalah grafik fungsi eksponen ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencari nilai X dan seterusnya. Ada banyak cara untuk mencari nilai X, dan tipe soalnya nggak seperti ini ya. Mungkin kalau di SMP seperti ini. Nah, sekarang di SMA lebih hot dan lebih banyak tipe-tipe untuk mencari nilai X pada fungsi eksponen. Nanti di soal-soal pun bisa berbentuk grafik, bisa berbentuk untuk mencari nilai X, tapi hampir banyak mencari nilai X yang langsung seperti ini. Nah, ada juga yang persamaan, ini sama dengan, ada juga yang pertidaksamaan, itu yang kurang dari atau lebih dari, dan mereka akan memiliki syarat-syaratnya sendiri seperti itu ya. Jadi pertemuan ini Bapak hanya menjelaskan grafik fungsi eksponen yang A-nya lebih dari 0 dan A-nya antara 0 dan 1. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jangan lupa dicatat dulu di buku tulis ya. Nanti link absennya akan Bapak taruh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.